Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama Bapak Farid Ibnu Siddiq. Insyaallah Bapak akan mengajar di kelas 12 di SMK Muhammadiyah ini, mengajar mata pelajaran PAI. Dan insya Allah di bab yang pertama, di pertemuan yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang berpikir kritis dan demokratis. Ya. Apa sih berpikir kritis itu? Nah, orang yang berpikir kritis, maka karakteristiknya ada 4. Saya berpikir cepat dan tepat, itu yang pertama. Yang kedua, berpikir kritis itu jauh dan luas mendalam. Kemudian yang ketiga, berpikir secara positif, yaitu tidak negatif. Dan yang keempat, senantiasa selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik orang-orang yang berpikir, seorang muslim yang berpikir. Yang kedua, ayat yang akan kita pelajari tentang berpikir kritis adalah surat Ali Imran ayat 190. Surat yang ketiga, ya, ayat 190 sampai 191. Nanti yang tentang demokratisnya akan kita pelajari surat Ali Imran ayat 159. Mari kita sama-sama membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka fakina adzaban nar. Kita artikan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Dilanjutkan ayat 191. Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dia sambil berdiri ataupun duduk atau dalam keadaan berbaring. Ini ciri orang yang ulil albab. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Orang yang berpikir kritis, ya, dalam Islam disebut ulil albab, orang yang berakal.
Tentunya orang yang berpikir kritis itu orang yang berakal, ya. Dan ciri orang yang berakal, Allah mengingat dalam itu nanti kita nih ketika langit bumi, ya, ya, kita banyak yang kita, tapi akan ada di dalam dirikan. Allah kata ini tidak akan semua yang ada di dalam bumi sia-sia. Nah, makanya kita dituntut untuk senantiasa berpikir tentang keadaan yang ada di bumi ini. Kita tidak perlu memikirkan Allah, bagaimana bentuk Allah, seperti apa sih muka Allah. Yang terpenting adalah ciptaan Allah itu sendiri yang harus kita pikirkan. Bukti bahwasanya kita mencintai Allah, kita meyakini adanya Allah, yaitu dengan ciptaan-ciptaannya. Ataupun bentuk fisik Allah, kita tidak akan tahu. Ya, nanti Allah akan tampakkan fisik Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu, ya, yang harus kita ketahui, orang yang berpikir kritis pasti dia itu senantiasa berpikir mendalam. Ya. Kemudian dari berpikir mendalam, menguraikan bagian-bagian dari yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian sampai detil. Yang keempat, menjelaskan tanda-tanda dari bagian-bagian tersebut. Yang kelima, menjelaskan fungsi masing-masing. Yang keenam, menjelaskan hubungan keterkaitan antara bagian ini dengan bagian itu, serta menjelaskan sebab, akibat, dan duduk perkaranya. Dan yang ketujuh, baru menjelaskan inti atau kesimpulan. Itulah contoh ketika seorang itu menganalisis sebuah permasalahan. Ya, kita ambil contoh tentang husnuzon kepada Allah dapat dilakukan dengan dua sikap, yaitu pertama, bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Dari masalah tersebut dapat dilakukan analisis tentang husnuzon, ya. Yang pertama, husnuzon kepada Allah mengandung makna meyakini bahwa Allah itu baik, meyakini bahwa apa yang dilakukan Allah adalah baik dan apa yang diberikan Allah itu baik bagi kita. Yang kedua, bersyukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah dan bukan merupakan bentuk penolakan terhadap Allah. Menurut kajian saya, terdapat keterkaitan antara husnuzon dengan syukur. Nah, ini keterkaitan menganalisisnya. Tidak mungkin seseorang akan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kalau orang tersebut menyangka bahwa yang diberikan Allah itu bukanlah kebaikan. Artinya, dia telah berburuk sangka kepada Allah. Orang yang bersyukur pasti husnuzon kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur, maka suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Oleh karena itu, dengan bersyukur kepada Allah, berarti kita telah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita membahas tentang isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis. Kita sama-sama membaca surat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan, seandainya atau sekiranya kamu bersikap keras, ghalidhal qalbi, lagi berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhu,